Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa UIN Sunan Ampel, Surabaya, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester kami, mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran PAI. Dosen pembimbing kami, Dr. Husniatus Salamah Zainiati MAQ, juga selaku Dekan 2 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nama kelompok: pertama, Misbahul Qaum. Kedua, Hindana Zaizafun. Ketiga, Dewi Putri Rahmawati. Keempat, Mirzatul Maufiroh. Di sini kami akan membahas Al-Quran Hadis untuk SMA kelas 10 semester 1 bab 4. Daftar isi. Adapun daftar isi kami yaitu pertama ada kompetensi inti, kedua ada kompetensi dasar, ketiga ada tujuan pembelajaran, dan keempat ada peta konsep, dan kelima sebagai evaluasi ada uji pemahaman. Nah, yang pertama kompetensi inti. Kompetensi inti pada pembahasan kali ini sebagai berikut. Selanjutnya, kompetensi dasar. Kompetensi dasar pada pembahasan kami sebagai berikut. Adapun tujuan pembelajaran kali ini ialah sebagai berikut. Daftar isi yang keempat ialah peta konsep. Peta konsep di sini fungsinya adalah rangkuman pembahasan kami. Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Setelah memahami pengertian Al-Quran, hadis, dan ijtihad, maka peserta didik dapat memahami kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam, dan kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Setelah memahami hal tersebut, maka peserta didik mengetahui nilai dan perilaku yang akan diimplementasikan untuk kehidupan sehari-hari. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, menjadikan hadis sebagai pedoman hidup, dan menjadikan ijtihad sebagai pedoman hidup. Kita akan membahas tentang Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang berbahasa Arab. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril.
disampaikan dengan mutawatir, telah dihafalkan oleh orang Islam terdahulu, kemudian ditulis dalam mushaf, serta dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Membacanya pun bernilai ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Selanjutnya, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam telah dijelaskan pada firman Allah surat An-Nisa ayat 105 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallah wa la takul lil kha'inina khasima. Artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab, yaitu Al-Quran kepadamu, Muhammad pembawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi pelintang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Al-Quran surat An-Nisa ayat 105. Pada surat tersebut dapat disimpulkan bahwasannya kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam ialah Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya, yaitu Al-Quran. Nah, apa saja kandungan hukum dalam Al-Quran? Kandungan hukum dalam Al-Quran ada 3, yakni yang pertama, akidah atau keimanan. Kedua, syariah atau ibadah. Dan ketiga, akhlak atau budi pekerti. Akidah atau keimanan. Akidah atau keimanan adalah keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati. Akidah terkait dengan keimanan terhadap hal-hal yang gaib yang terangkum dalam rukun iman atau arkanul iman, yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitab suci, para rasul, hari kiamat, dan qada qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selanjutnya, syariah atau ibadah. Nah, syariah atau ibadah ini mengatur tentang tata cara ibadah baik yang berhubungan langsung dengan Al-Khaliq atau pencipta. Hukum ini dibagi menjadi dua, yakni yang pertama hukum ibadah. Hukum ibadah adalah hukum yang mengatur bagaimana seharusnya melaksanakan ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, hukum muamalah. Hukum muamalah ialah mengatur tentang tata cara ibadah baik yang berhubungan langsung dengan Al-Khaliq atau pencipta. Kandungan hukum dalam Al-Quran yang ketiga yakni akhlak atau budi pekerti. Artinya, Al-Quran menuntun bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperilaku, baik berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sesama manusia, ataupun akhlak terhadap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Pembahasan selanjutnya yakni hadis. Apa pengertian hadis itu? Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan. Nah, sedangkan secara istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis juga dinamakan sunnah. Hadis pun mempunyai bagian-bagian. Ada 3 bagian hadis. Yang pertama adalah sanad, yang kedua adalah matan, dan yang ketiga adalah rawi. Adapun pengertian sanad ialah sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW sampai kepada kita sekarang ini. Pengertian dari matan sendiri ialah isi atau materi hadis yang disampaikan Rasulullah. Sedangkan pengertian rawi yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Selanjutnya, kedudukan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran, yang artinya jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, maka yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis tersebut. Hal ini terungkap pada Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
wattaqullah innallaha syadidul iqab. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya. Quran Surat Al-Hasr ayat 7. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Yang kedua, memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. Yang ketiga, menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran. Dan yang keempat, menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Adapun macam-macam hadis, pertama, ada hadis mutawatir. Kedua, ada hadis masyhur. Dan ketiga, ada hadis ahad. Adapun pengertiannya sebagai berikut. Hadis mutawatir. Hadis mutawatir ialah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak bersepakat dusta. Pengertian hadis masyhur. Hadis masyhur ialah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir. Namun, setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. Selanjutnya, pengertian hadis ahad. Hadis ahad ialah hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi, sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Sedangkan hadis ahad terbagi menjadi 4 bagian, yakni yang pertama hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanadnya pun bersambung kepada Rasulullah SAW, tidak tercela dan tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih terpercaya. Kedua, hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, tetapi kurang kuat hafalannya. Sanadnya pun bersambung, tidak ada cacat dan tidak bertentangan. Yang ketiga, hadis dhaif. Hadis dhaif ialah hadis yang tidak memenuhi kualitas hadis sahih dan hadis hasan. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai hujjah, tapi dapat dijadikan sebagai motivasi dalam beribadah.
Yang keempat, hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis yang bukan bersumber pada Rasulullah SAW atau yang biasa disebut hadis palsu. Selanjutnya, pembahasan ijtihad. Apa pengertian ijtihad? Pengertian ijtihad berasal dari bahasa Arab. Ijtahada yajtahidu ijtihadan, yang berarti mengerahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh mencurahkan atau bekerja secara optimal. Adapun syarat-syarat berijtihad ada 4. 1. Memiliki pengetahuan yang luas. 2. Memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, dan tarikh atau sejarah. 3. Memahami cara merumuskan hukum atau istinbal. 4. Memiliki keluhuran akhlak mulia. Adapun kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Namun demikian, hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Hal ini seperti pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Amr bin Al-Asi innahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza hakamal hakim fajtahada thumma asaba falahu ajrani wa idza hakama fajtahada thumma falahu ajrun. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Amr bin As, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hakim berijtihad dalam memutuskan suatu persoalan, ternyata ijtihadnya benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Dan apabila dia berijtihad, kemudian ijtihadnya salah, maka ia mendapat 1 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun bentuk-bentuk ijtihad ada 3. Yang pertama, ijma'. Kedua, qiyas. Ketiga, maslahah mursalah. Pengertian ijma'. Ijma' adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Contoh, kesepakatan membutuhkan Al-Quran.
Pengertian kias. Kias adalah mempersamakan atau menganalogikan masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau hadis dengan yang sudah terdapat hukumnya dalam Al-Quran dan hadis karena kesamaan sifat atau karakternya. Contoh, mengharamkan hukum minuman keras selain khamr seperti brandy, whisky, kopi miring, dan vodka. Maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah penetapan hukum yang menitik beratkan pada kemanfaatan suatu perbuatan dan tujuan hakiki universal terhadap syariat Islam. Adapun contohnya yaitu mengganti barang sesuai kesepakatan ketika barang yang dipinjam rusak pada proses peminjaman. Adapun pembagian hukum Islam ada 5. 1. Wajib. Wajib yaitu aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dikerjakan dengan konsekuensi bahwa jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan berakibat dosa. 2. Sunnah. Sunnah yaitu tuntunan untuk melakukan suatu perbuatan dengan konsekuensi jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan karena berat untuk melakukannya tidaklah berdosa. Contohnya, ibadah sholat tarawih, puasa Senin Kamis, dan sebagainya. 3. Haram, yaitu larangan untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau perbuatan. Konsekuensinya, jika larangan tersebut ditinggalkan akan mendapat pahala dan jika tetap dilakukan akan mendapat dosa dan hukuman. Contohnya, larangan meminum minuman keras atau narkoba ataupun khamr, larangan berzina, larangan berjudi, dan sebagainya. 4. Makruh. Makruh yaitu tuntunan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Contoh, mengkonsumsi makanan yang beraroma tidak sedap karena zatnya atau sifatnya. Konsekuensi hukum ini adalah jika dikerjakan tidaklah berdosa, akan tetapi jika ditinggalkan akan mendapat pahala. Yang terakhir, mubah. Mubah yaitu sesuatu yang boleh untuk dikerjakan dan boleh untuk ditinggalkan, tidak berdosa dan berpahala jika dikerjakan ataupun ditinggalkan. Contoh makan roti, minum susu, tidur, dan sebagainya. Selanjutnya adalah uji kemampuan. Ada 4 soal di sini yang akan kalian jawab. Kalian hanya perlu menjawab ya atau tidak menurut pribadi masing-masing. Pertanyaan yang pertama, benarkah Al-Quran diawali dengan surat Al-Baqarah? Ya atau tidak? Pertanyaan yang kedua, apakah akhlak atau budi pekerti termasuk kandungan hukum dalam Al-Quran?
Iya atau tidak? Pertanyaan yang ketiga, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Benarkah itu? Iya atau tidak? Yang terakhir, ada 5 pembagian hukum dalam Islam. Apakah maslahah mursalah termasuk hukum dalam Islam? Iya atau tidak? Cocokkan jawaban kalian dengan jawaban ini. Pertanyaan pertama, benarkah Al-Quran diawali dengan surat Al-Baqarah? Jawabannya ialah tidak. Pertanyaan kedua, apakah akhlak atau budi pekerti termasuk kandungan hukum dalam Al-Quran? Jawabannya ialah iya. Pertanyaan ketiga, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan takrir yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Benarkah itu? Jawabannya iya. Ada 5 pembagian hukum dalam Islam. Apakah maslahah mursalah termasuk hukum dalam Islam? Jawaban yang terakhir ialah tidak. Terima kasih telah menyaksikan tugas ujian akhir semester kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.